Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Muryanto di channel Dadi Timar. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali lewat konten ini. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan senantiasa menyertai rekan-rekan yang menyaksikan konten Dadi Timar ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan atensi penjenengan selalu mereview konten-konten Dadi Timar, dan bahagia rasanya ketika ada beberapa rekan yang menyatakan kegembiraannya ketika memperoleh sesuatu manfaat dari Dadi Timar. Semoga memang Dadi Timar ini benar-benar menjadi dimar, menjadi penerang buat kehidupan kita, khususnya apa yang akan rekan-rekan alami di dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan konten-konten yang saya buat. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, teman-teman saya yang ada di kecamatan dan juga di desa, hari ini saya akan menyampaikan tentang persyaratan pencairan dana desa tahap 1 tahun 2021. Kenapa ini saya sampaikan rekan-rekan? Karena sebetulnya sudah ada surat pemberitahuan, tetapi sampai dengan saat ini baru dua yang mengajukan. Baru dua yang mengajukan, artinya mungkin karena kurang pahaman, kemudian juga masih sibuk dengan COVID dan PPKM, karena saat ini Magetan sedang mengalami atau menjalankan PPKM. Makanya ini saya sampaikan, mudah-mudahan ini membahani kita, mengingatkan kembali kepada kita untuk bagaimana proses ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan. Saya harap rekan-rekan bisa menyimak ini sampai selesai konten ini, sehingga penjenengan bisa menangkap maksud dari apa yang saya sampaikan. Mari kita lakukan rekan-rekan. Jadi pada saat ini penyaluran dana desa itu dilakukan dalam 3 tahap rekan-rekan. Jadi tahap 1 itu sebesar 40% dari pagu dana desa. Nah, berapa pagu dana desa penjenengan? Saya yakin penjenengan sudah tahu, atau rekan-rekan yang pengen mereview kembali silahkan buka pagu dana desa 2021 di konten Dadi Timar. Jadi tahap 1 ini 40% dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-5. Jadi ini paling cepat bulan Januari, tetapi ini sudah memasuki Februari, makanya saya himbau rekan-rekan monggo untuk mempercepat melakukan akselerasi terhadap proses pencairan. Kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan ke-1 sampai dengan ke-5 paling cepat Januari rekan-rekan. Untuk bulan ke-1 dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ke-2 sampai dengan bulan ke-5. Jadi 40% ini nanti akan dikurangi dulu kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa atau BLTDD, bahasa kita seperti itu. Penyaluran dana desa untuk desa yang berstatus mandiri, khusus yang mandiri, dilakukan dalam 2 tahap. Jadi penjenengan masuk di klasifikasi mana, ini bisa melihat dari konten Dadi Timar yang sistem informasi desa. Silahkan nanti penjenengan buka di sana, penjenengan masuk desa apa. Makanya saya minta tolong rekan-rekan ketika melakukan sesuatu, update data itu menjadi kunci, karena sekarang kita by system. Jadi monggo rekan-rekan silahkan dibuka SID-nya desa atau sistem informasi desa yang ada. Kalau yang untuk desa mandiri tahap dilakukan dalam 2 tahap. Kalau yang tadi 3 tahap, yang ini 2 tahap. Tahap 1 ini sebesar 60%. Dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan untuk BLT. Sama seperti yang tadi, bedanya ini 60%, kalau yang sebelumnya tadi yang saya sampaikan di
depan tadi adalah yang ini 40%, kalau yang ini 60. Jadi untuk mandiri itu 60%. Kebutuhan dana desa ini kalau yang tadi sampai dengan Mei, tetapi kalau atau bulan kelima ya, kalau dana desa yang untuk 60% ini yang untuk desa mandiri itu sampai dengan bulan ke-7 atau bulan Juli. Alokasinya di sana. Nanti saya lanjutkan dulu supaya teman-teman tidak terlalu panjang durasinya. Nah, persyaratan pencairan dana desa tahap 1, rekan-rekan, untuk semuanya ya, untuk semuanya baik yang mandiri maupun yang reguler tadi yang saya sampaikan di depan, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui camat. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu camat untuk mengingatkan kembali bahwa dana desa sudah bisa diproses dengan syarat-syarat yang harus lengkap dan benar. Berupa yang pertama peraturan desa mengenai APBDes. Yang kedua, peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa. Untuk Perbub ini sudah ada rekan-rekan, sudah ada. Kemudian yang ketiga, surat kuasa pemindah bukuan dana desa. Nah, ini nanti saya perjelas di kelengkapan salurnya. Jadi yang dimaksud perdes tadi, yang tadi saya sampaikan yang dimaksud perdes tadi, itu adalah perdes tentang APBDes, tapi by system, by Siskuides, dalam bentuk scan dokumen. Jadi sekali lagi perdes yang saya maksud tentang APBDes ini adalah yang sudah sesuai dengan Siskuides dalam bentuk scan dokumen. Kemudian yang kedua adalah Perkades, peraturan kepala desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat dalam bentuk hard copy dan soft copy. Jadi ada printout, ada filenya begitu. Perkades tentang penetapan keluarga penerima manfaat. Monggo nanti yang belum untuk segera melengkapi. Jadi produk hukum di desa itu ada 3 rekan-rekan, Perdes, Perkades, dan Permakades. Seperti apa produk hukum yang ada di desa, bagaimana cara membuatnya, penjenengan silahkan review kembali konten dari Timar tentang produk hukum desa. Ini semua, rekan-rekan yang saya sampaikan ini simple sebetulnya persyaratannya, itu sudah ada, sudah kami kirimkan, sudah ada sesuai dengan surat Kepala Dinas PMD dari Magetan ya, ini yang khusus rekan-rekan yang ada di Magetan. Kalau yang di luar Magetan silahkan penjenengan menyesuaikan dengan wilayah penjenengan masing-masing, tapi syaratnya mungkin tidak beda jauh. Ini sudah diedarkan dengan, sudah diberitahukan dengan surat Kepala Dinas PMD yang ditujukan kepada camat tanggal 11 Januari 2021. Nomornya 414-8-08-109-2021 tentang permintaan persyaratan penyaluran dana desa tahap 1 dan penyaluran untuk kebutuhan BLT bulan ke-1. Sebetulnya ini sudah surat ini sudah kami kirimkan tanggal 11 Januari 2021 dan di dalam surat itu sudah saya sampaikan paling lambat tanggal 20 sebetulnya, 20 Januari. Tetapi mungkin karena masih ada PPKM dan teman-teman masih sibuk dengan COVID, walaupun sudah ada surat resminya, kadang surat itu kadang lupa. Makanya saya ingatkan kembali dengan konten ini. Jadi kita gunakan sistem yang manual dan juga sistem yang ada di Dadi Timar. Ini tujuannya untuk mempercepat proses penyairan. Saya berharap rekan-rekan cepat tanggap, kemudian cepat bereaksi, karena sekali lagi ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Monggo dana desanya diproses, dan nyuwun tulung informasi yang saya sampaikan ini bisa penjenengan sampaikan ke mohon maaf untuk Bapak Ibu camat, nyuwun tulung ini ditransformasi ke Bapak Ibu kepala desa yang ada di wilayah penjenengan, kemudian di teman-teman sekdes dan bendahara atau KUR keuangan,
kemudian juga dengan teman-teman BPD supaya nanti kita saling bersinergi, bergerak bersama-sama mencapai apa yang kita harapkan. Saya sangat berharap dukungan dan kerjasama dari penjenengan semua yang menyaksikan konten ini untuk saling mengingatkan supaya dana desa ini segera bisa diaplikasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ingat, dana desa ini ada skala prioritas penggunaannya. Seperti apa skala prioritas penggunaannya? Silahkan juga penjenengan lihat konten Dadi Timar tentang skala prioritas dana desa 2021. Sudah banyak sebetulnya yang saya upload di sana. Rekan-rekan tinggal bisa mengikuti dan mereview kembali. Itu rekan-rekan beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari seluruh rekan-rekan yang menyaksikan konten Dadi Timar. Semoga kesehatan dan keselamatan tetap selalu menyertai penjenengan, dan karena ini kita masih di tengah pandemi dan PPKM, batasi kegiatan kita, jangan keluar kalau tidak perlu banget, kemudian jaga kesehatan, jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih, matur nuwun, nyuwun pangapunten. Sampai ketemu di konten Dadi Timar berikutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.